Halo guys, selamat pagi. Salam hangat dari Goris Sadan TV. Inilah Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita menganalisis pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemerintahan populisme otoriter. Nah, yang pertama bahwa populisme dan otoritarianisme itu sering dikaitkan dengan demokrasi ya, sebagai dua elemen penting yang sebenarnya saling bersinergi ya, atau saling berkaitan ya. Dan menurut Charles Mood ya, populisme memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu adalah anti kemapanan, anti elit ya, anti establishment ya. Kemudian juga anti nativisme ya. Nah, populisme ini sering orang sebut sebagai pemerintahan yang mengutamakan rakyat, dan lawannya itu adalah otoritarianisme dan juga pemerintahan yang cenderung bekerja untuk kepentingan internasional ya. Nah, populisme otoriter itu terjadi ketika pemimpin yang mengklaim mewakili rakyat menggunakan berbagai macam retorika dan mekanisme untuk memperkuat kekuasaan eksekutifnya dengan cara melemahkan check and balance dan membatasi deliberasi politik ya. Deliberasi politik ini ya, misalnya membatasi demo, menekan oposisi ya, dan berusaha mengakomodasi kelompok-kelompok yang memang dianggap sebagai lawan politik atau suka mengkritik pemerintah ya. Nah, dengan demikian kita ingin mengatakan bahwa populisme otoriter dari pemerintahan Prabowo memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Yang pertama, Prabowo menggunakan gaya diskursif populis ya, di mana ia tampil sebagai pembela rakyat, melawan elit atau juga melawan kemapanan. Tetapi itu sebenarnya hanya sekedar pencitraan saja, karena praktek-prakteknya tidak dieksekusi dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang real ya. Yang kedua, ada narasi yang menekankan kerakyatan sebagai cara untuk mengkritik praktek-praktek elitisme ya di dalam pemerintahan, serta menyentuh isu-isu nasionalisme dan kekhawatiran terhadap pengaruh asing dan elit ekonomi ya. Nah, contohnya ia pernah menyoroti bahwa rendahnya pertumbuhan ekonomi itu akibat utang asing atau juga karena kekayaan nasional yang lari ke tangan asing, sebagai bagian dari narasi pentingnya pemerintahan Prabowo meletakkan dirinya sebagai penyelamat rakyat ya. Yang kedua, Prabowo memiliki citra atau cara membangun citra diri yang sangat kuat, di mana misalnya Prabowo menampilkan gaya komunikasi yang cenderung konfrontatif dibandingkan dengan kedekatannya dengan rakyat ya. Jadi misalnya sampai dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo belum ada kecenderungan bahwa pilihan-pilihan eksekusi kebijakannya lebih dekat kepada masyarakat, misalnya mengunjungi masyarakat kecil, masyarakat pinggiran yang lemah, tetapi justru aktivitas internasionalnya lebih banyak ya, berkunjung ke luar negeri ya. Kemudian yang berikutnya, terdapat unsur nativisme ya, atau dalam beberapa riset disebut bahwa Prabowo mengandung unsur atau meletakkan ya istilah pribumi lawan asing ya, sebagai kritikan terhadap elit tertentu ya, meskipun kritikan-kritikan ini ya di dalam prakteknya tidak menunjukkan secara serius ya bahwa ekonomi Indonesia yang dinikmati oleh sebagian besar elit internasional tidak di breakdown ya, dalam bentuk bagaimana mendorong produktivitas ekonomi di dalam negeri atau khususnya untuk ekonomi kecil ke bawah ya. Nah, yang berikutnya, ketika pemerintahan populisme Prabowo ini bertemu dengan otoritarianisme atau otoritarianisme di dalam pemerintahan Prabowo yang populis ini, itu sebenarnya digunakan oleh Prabowo untuk melakukan kritikan ya terhadap suara, kemudian akses, dan juga diskusi-diskusi deliberatif yang melibatkan masyarakat ya. Dan demikian juga saya rasa pilihan Prabowo untuk menempatkan
Soeharto ya, atau memberi gelar pahlawan kepada Soeharto, ini sebenarnya ada bagian dari populisme otoritarian dari Prabowo, di mana pemberian gelar ini ya tidak didiskusikan secara deliberatif ya dengan publik ya. Walaupun misalnya Fadly John mengatakan bahwa ini sudah melalui proses diskusi yang sangat panjang dan sejak tahun 2010 ya. Dan kita tidak melihat bahwa diskusi itu sesuatu yang otentik, sesuatu yang bermakna, sesuatu yang melibatkan kelompok-kelompok oposisi ya, yang selama ini tidak memiliki keinginan untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, karena bagi mereka Soeharto adalah orang yang terlibat di dalam pelanggaran HAM ya selama berkuasa ya. Demikian saja guys, selamat pagi, sampai jumpa. Teruslah menonton Goris Sadar TV untuk membaca Indonesia, mencerdaskan bangsa. Selamat pagi, sampai ketemu lagi besok. Terima kasih.